teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadla Triskia dengan NIM 234103014 dari Prodi Hukum Pidana Islam. Di sini saya akan memenuhi tugas dari Bapak dosen, yaitu Bapak dosen Syaiful Aziz, mata kuliah Qawaid Fiqh. Di sini saya akan menjelaskan kaidah ad-dararu yuzalu. Mudorotan itu hendaklah dijalankan. Saya akan menjelaskan cabang-cabangnya, pengertiannya, dan contoh penerapannya. Dan kaidah ini sangat penting untuk kehidupan sehari-hari. Tolong disimak ya. Baik, terima kasih. A few moments later. Kita akan menjelaskan kaidah ad-dararu yuzalu. Kemudorotan itu hendaklah dihilangkan. Apa itu ad-dararu yuzalu? Intinya, kalau ada sesuatu yang bikin orang rugi, susah, atau terancam, baik itu fisik, mental, atau sosial, kita harus cari cara buat ngatasin atau ngehilangin masalah itu. Jadi apapun yang namanya merugikan harus segera diberesin. Tapi ingat, cara ngeberesinnya juga harus benar. Gak boleh ngilangin satu masalah tapi malah bikin masalah baru. Kan aneh jadinya. Contohnya nih, gak boleh mencuri cuma karena mau bayar utang. Karena kan sama aja bikin kerugian lain. Terus contoh yang lain, dilarang buang sampah sembarangan atau limbah ke sungai. Kalau nggak diatur, itu bakal bikin air tercemar, orang sakit, terus rugi semuanya dong. Jadi buang bahaya kayak gitu penting banget ya. Lalu itu ada cabang-cabangnya. Kaidah yang cabang pertama itu adalah ad-daruratu tubihul mahdurat. Kemudorotan itu membolehkan larangan-larangan. Oke, aku jelasin ya. Jadi gini, kalau ada situasi darurat, aturan yang tadinya dilarang bisa jadi dibolehkan. Misalnya, lagi kelaparan banget di tengah hutan, cuma ada daging babi. Daripada mati, makan aja secukupnya buat bertahan hidup. Tapi ingat ya, cuma secukupnya. Lanjut ke cabang kaidah yang kedua. La harama ma'ad darurati wala karohati ma'al hajati. Tidak ada hukum haram kalau ada darurat, dan tidak ada hukum makruh kalau ada hajat atau kebutuhan. Oke, aku jelasin ya. Ketika ada keperluan mendesak, sesuatu yang haram atau makruh dapat ditoleransi. Tapi ini hanya dalam kondisi tertentu ya.
Kaidah ini mirip sama yang pertama, tapi konteksnya lebih ke kebutuhan. Contohnya, dokter laki-laki boleh meriksa pasien perempuan kalau enggak ada dokter perempuan, tapi cuma bagian yang penting aja, enggak boleh melebihi batas ya. Oke, lanjut ke cabang kaidah yang ketiga. Ad-dararu yudafa'u biqadaril imkan. Kemudaratan harus dicegah sedapat mungkin. Oke, aku jelasin ya. Islam tuh ngajarin kita buat nggak cuek sama bahaya. Contohnya, ada jalan berlubang yang bikin orang jatuh. Ya udah, tambal aja lubangnya daripada nunggu ada korban. Oke, lanjut ke cabang kaidah keempat. Ubi halid darurati yuqaddaru biqadariha. Sesuatu yang dibolehkan karena darurat diukur sesuai dengan kadar kemudaratannya. Oke, aku jelasin ya. Kalau darurat boleh melanggar aturan, tetapi jangan sampai kelewatan. Misalnya, pas lapar tadi, ya makan seperlunya saja. Kalau udah kenyang, stop, jangan malah nambah lagi sambil bilang darurat ya. Itu nggak boleh. Lanjut ke cabang kaidah kelima. Majazal uzri yabtulu bizawalihi. Sesuatu yang boleh karena uzur menjadi tidak boleh lantaran telah hilangnya uzur. Oke, aku jelasin ya. Nah, kalau alasan daruratnya udah nggak ada, ya balik ke aturan awal. Contoh gampangnya, pas lagi sakit boleh nggak puasa. Tapi kalau udah sembuh, ya nggak ada alasan buat bolos puasa lagi. Contoh lainnya, setelah sembuh, pasien tidak boleh meninggalkan sholat berjamaah tanpa alasan lagi. Oke, lanjut ke cabang kaidah yang keenam. Ad-dararu la yuzalu bid-darari. Kemudaratan itu tidak dapat dihilangkan dengan kemudaratan yang lain. Oke, aku jelasin ya. Ini penting nih. Jangan ngilangin bahaya dengan cara bikin bahaya baru. Contoh, ada ular di halaman. Terus kamu bakar halamannya. Bukannya aman, malah bikin rumah kebakar dong. Contoh kasus yang lain, sebuah pemerintah daerah ingin menggusur rumah-rumah di sekitar bantaran sungai untuk mencegah banjir. Namun, penggusuran ini membuat penduduk kehilangan tempat tinggal tanpa solusi penggantian. Nah, penerapan penggusuran tersebut melanggar kaidah ini karena menghilangkan bahaya banjir tetapi menimbulkan bahaya baru, yaitu kehilangan tempat tinggal. Solusinya adalah menyediakan hunian pengganti sebelum penggusuran dilakukan. Lanjut ke cabang kaidah yang ketujuh. Ra'ul mafasidi muqaddamun ala jalbil masalihi.
menolak kerusakan harus didahulukan daripada mendatangkan kemaslahatan. Oke, aku jelasin ya. Islam lebih mementingkan mencegah bahaya daripada mengambil keuntungan. Kalau ada pilihan, Islam ngajarin kita buat ngurangin kerusakan dulu. Misalnya, kalau tambang emas bikin lingkungan rusak parah, ya mending stop dulu tambangnya gitu. Oke, lanjut ke cabang kaidah yang ke-8. Idza ta'arada mafsadatani ru'i a'zamuhuma dararan birtikabi akhafahima. Apabila ada dua kerusakan berlawanan, maka haruslah dipilih yang lebih berat mudaratnya dengan melakukan yang lebih ringan dari keduanya. Oke, aku jelasin ya. Kalau udah kepepet banget harus milih antara dua bahaya, ya pilih yang lebih ringan. Misalnya, bongkar satu rumah buat bangun jembatan desa. Kan lebih baik daripada semua orang kesusahan lewat. Contoh lain, mengorbankan sedikit tanaman untuk membangun jalan penghubung desa. Lanjut ke cabang kaidah yang ke-9. Al-hajatu tunazzalu manzilatu darurati ammatan kanat al-khassatan. Kebutuhan itu ditempatkan pada tempat darurat, baik kebutuhan itu bersifat umum atau khusus. Oke, aku jelasin ya. Kebutuhan yang sangat mendesak dianggap darurat, misalnya pemerintah menyediakan vaksin meskipun ada efek samping ringan. Oke, kita lanjut ke cabang kaidah yang ke-10. Yuhtamalud dararul khasu lidaf'id dararil ammi. Kemudaratan yang bersifat khusus harus ditanggung untuk menghindari kemudaratan yang bersifat umum. Oke, aku jelasin ya. Kadang kemudaratan individu harus ditoleransi demi kemaslahatan umum. Misalnya, menggusur beberapa rumah untuk pembangunan fasilitas publik. Luar biasa ya teman-teman, bagaimana Islam memberikan panduan untuk mengatasi bahaya dan kemudaratan dengan adil dan bijaksana. Yuk kita terapkan kaidah-kaidah ini dalam kehidupan sehari-hari. Jangan lupa untuk like, share, dan tinggalkan komentar kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.